Salsabila, NPM 2174201056. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Prodi Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 2 kasus kejahatan cyber yang terjadi di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum cybercrime saya yang diampu oleh Bapak Brafikma Edrisi. Kasus pertama adalah kasus peretasan jaringan internal Polri pada tahun 2017. Terjadi kasus peretasan terhadap jaringan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Peretasan ini dilakukan oleh seorang hacker yang mengaku bernama SON1X dan mengunggah data personel Polri melalui akun Twitternya. Data tersebut berisi informasi identitas 28.000 personel Polri dan data lainnya memuat pelanggaran di kepolisian. Peretasan ini diketahui setelah akun hacker tersebut mengunggahnya pada Rabu 17 November 2017 siang. Peretasan terhadap jaringan Polri bukanlah hal baru. Sebelumnya, situs Barreskrim Polri juga sempat diretas dengan teknik defaced dan ditampilkannya diubah menjadi wajah mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Pakar keamanan cyber Pratama Persada menjelaskan, kebocoran data itu diketahui setelah akun hacker tersebut mengunggahnya pada Rabu 17 November 2017 siang. Postingan itu berisi link yang bisa mengunggah sampel hasil data yang diduga berasal dari database Polri. Kasus peretasan ini menunjukkan bahwa jaringan internal Polri masih rentan terhadap serangan peretasan. Pakar keamanan cyber Pratama Persada mengatakan bahwa Polri harus belajar dari berbagai kasus peretasan yang pernah menimpa institusinya agar bisa lebih meningkatkan security awareness dan memperkuat sistem yang dimilikinya. Lalu, ancaman hukuman atas kasus peretasan yang diusut oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, pada tahun 2017 memiliki konsekuensi hukum yang berat. Pelaku berpotensi terkena sanksi berdasarkan beberapa pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara spesifik, oknum yang terlibat bisa diancam hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 800 juta karena akses ilegal, sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang ITE, apalagi untuk memodifikasi informasi dan dokumen elektronik. Mereka terancam hukuman 8 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Selain itu, manipulasi data agar tampak otentik dapat diancam dengan hukuman hingga 12 tahun penjara dan denda hingga 12 miliar, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 35 Undang-Undang ITE. Selain itu, para pelaku juga dapat didakwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP karena pencurian dengan potensi hukuman penjara maksimal 5 tahun berdasarkan pasal 363. Konsekuensi hukum ini menyoroti keseriusan kejahatan dunia maya dan hukumannya berat yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Namun pada saat ini, status tangkapan SON1X belum dipastikan. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim sedang mengusut kasus ini dan akan memberikan informasi yang lebih lanjut. Lalu selanjutnya, kasus yang kedua adalah kasus pembobolan data BSI tahun 2023. Kasus pembobolan data BSI pada tahun 2023 melibatkan serangan ransomware yang memenuhi sistem bank dan mengakibatkan hilangnya 1,5 TB data, termasuk informasi pribadi dan karyawan. Serangan tersebut dikaitkan dengan kelompok ransomware Lockbit yang bertanggung jawab atas lebih dari sepertiga serangan ransomware pada kuartal pertama tahun 2023. Insiden ini menyoroti ancaman kejahatan dunia maya yang masih berlangsung di Indonesia.
Meskipun negara tersebut memiliki undang-undang yang melindungi data pribadi yang dikenal sebagai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), pelanggaran data BSI adalah bagian dari tren kebocoran data yang lebih besar di Indonesia, dengan kasus 98 kasus yang dilaporkan sejak tahun 2019, termasuk 35 kasus pada tahun 2023. Pembobolan data telah melibatkan berbagai institusi, termasuk Direktorat Imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga informasi sensitif seperti paspor, tanggal lahir, dan alamat dibobol. Ancaman hukuman bagi pelaku peretasan BSI pada tahun 2023 ini mencakup potensi akibat hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku yang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses sistem komputer atau sistem elektronik orang lain, memperoleh informasi atau dokumen elektronik, atau melakukan aktivitas tidak sah terkait sistem elektronik dapat dikenakan sanksi secara khusus berdasarkan Undang-Undang ITE. Individu yang terlibat dalam akses ilegal dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6-8 tahun atau denda berkisar antara 600 juta hingga 800 juta. Selain itu, ketentuan lain dalam undang-undang tersebut mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi tanpa izin, dengan potensi hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar untuk tindakan tersebut. Langkah-langkah hukum ini bertujuan untuk mencegah kejahatan dunia maya dan melindungi privasi dan keamanan data di Indonesia. Pelaku peretasan BSI pada tahun 2023 belum tertangkap. Lembaga yang menangani kejadian kebocoran data pribadi tersebut belum terbentuk, sehingga mekanisme penegakan hukum dalam UU PDP belum dapat berjalan dengan baik dan jelas. Praktisi hukum juga mengatakan bahwa peretasan BSI melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam upaya mengatasi cybercrime, pemerintah Indonesia harus mengembangkan sistem keamanan cyber yang kuat dan solid. Pengembangan sistem ini harus dimulai dengan pemutahiran teknologi untuk mengakomodasi ancaman cyber yang baru. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cybercrime melalui sosialisasi dan edukasi menggunakan media sosial. Dalam hal ini, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memerangi kejahatan cyber, seperti membuka platform bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terhadap kejahatan cyber yang menimpa mereka. Pemerintah juga harus memperkuat pertahanan melalui evaluasi dan memperbaiki keamanan situs pemerintah yang sering diretas. Selain itu, peran perusahaan dan instansi pemerintah juga dibutuhkan untuk memperkokoh arsitektur data digital. Perusahaan dan instansi yang menghimpun data pribadi masyarakat harus bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola data yang mereka miliki, dengan harapan agar kasus cybercrime seperti contoh tadi tidak lagi marak atau terulang kembali, dan bisa membuka mata semua orang agar mengetahui bahayanya kasus kejahatan cyber ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.